This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang UKAI atau Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Ini memenuhi request dari Mas Mirzapin 004. Beliau DM di Instagram saya, "Mas Bam, bikin tutorial belajar UKAI, Mas." Ya, saya jawab, "Insya Allah." Baik, langsung saja kita mulai belajarnya. Nomor 1, seorang wanita menebus resep puyer yang mengandung methylprednisolone, paracetamol, dan Vitse untuk anaknya yang sakit radang tenggorokan sebanyak 15 bungkus. Dokter berpesan jika gejala radangnya sudah hilang maka obat dapat dihentikan dan boleh disimpan. Waktu kadaluarsa masing-masing tablet obat tersebut adalah methylprednisolone 1 tahun, paracetamol 2 tahun, dan Vitse masih 10 bulan. Apakah informasi yang tepat disampaikan mengenai batas maksimal obat tersebut masih dapat dipergunakan? Ini kan obatnya racikan. Untuk soal seperti ini, kita ambil yang waktu ED-nya itu paling pendek, yaitu 10 bulan ya. Rumusnya itu 25% dari waktu ED. Berarti tinggal kita hitung 25% dari 10 bulan. 25 per 100 dikali 10. Hasilnya adalah 2,5. Jadi jawaban soal ini yaitu 2,5 bulan setelah obat ditebus ya. Dicari ED yang paling pendek, kemudian dikalikan 25%. Selanjutnya nomor 2, dalam keadaan darurat seorang apoteker di depo UGD suatu rumah sakit melakukan pengenceran injeksi amiodaron 150 mg per 3 ml dengan 100 ml larutan NaCl 0,9% pada kondisi non steril ya, untuk diberikan pada pasien yang mengalami shock kardiogenik. Oleh karena itu, obat ini harus segera diberikan kepada pasien. Berapa KPU disediaan tersebut? Ini karena kondisinya adalah non steril ya. Untuk kondisi non steril ini kan segera dilakukan. Jadi pemberian injeksi dilakukan dalam waktu 1 jam sesudah penyimpanan atau pencampuran sediaan injeksi. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 3, seorang apoteker di apotek pada menyerahkan obat tetes mata tetrahydrozolin HCl untuk seorang pasien dan obat tersebut langsung digunakan oleh pasien pada saat itu juga. Apoteker memberikan informasi bahwa obat tersebut boleh disimpan dan digunakan kembali untuk mengatasi mata merah yang dialami pasien. Berapakah lama batas waktu maksimal penyimpanan dan penggunaan obat tersebut? Ini tetes mata ya. Berarti kita harus mencari tahu BUD tetes mata. Untuk tetes mata atau tetes telinga yaitu 28 hari setelah pemakaian pertama kali dibuka. Jadi genap 1 bulan ya. Isinya D, 30 hari ya, 1 bulan. Itu untuk tetes mata atau tetes telinga, BUD-nya sama, yaitu 28 hari atau 1 bulan atau 30 hari.
Selanjutnya, nomor 4, seorang pasien datang ke apotek membawa resep tubureller berisi budesonide dan formoterol. Apoteker ingin memberikan KIE terkait obat tersebut. Berapa bulan BUD untuk obat tersebut? Setelah dibuka aluminium foilnya dan mulai digunakan. Ini berdasarkan sumbernya untuk budesonide formoterol ini. Contoh sediaan patentnya kan Symbicort. Beyond use date-nya ya ini 3 months after removal from foil pouch. Jadi 3 bulan setelah dibuka kemasan aluminium foilnya. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5, seorang perempuan usia 18 tahun datang ke apotek untuk menebus resep yang berisi sebagai berikut: asam salisilat 2 gram, sulfur 4 gram, vaselin 94, SUE penggunaan luar DA 20 gram. Kemudian berapakah BUD sediaan obat tersebut dari waktu peracikan? Untuk sediaan yang dibuat ini adalah sediaan seleb ya, krim. Sediaan semi padat lah. Jadi untuk sediaan topikal atau dermal mengandung air semi solid atau seleb ya, itu BUD-nya tidak lebih dari 30 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 4 minggu. Kemudian nomor 6, seorang dokter di rumah sakit meresepkan paracetamol untuk pasien anak sebagai berikut: paracetamol 250 mg, Miseralvac Legatus Pulv, details dosis nomor 12, Signa Terdidie Pulv 1. Sediaan paracetamol yang tersedia di instalasi farmasi adalah tablet paracetamol generik. Berapakah lama beyond use date sediaan tersebut? Ini kalau tidak mencantumkan, tidak tahu expiry date-nya berapa. Jadi batasnya itu 1 bulan. Jawabannya 4 minggu. Jika kita tahu BUD-nya itu ada, ED-nya itu ada expiry date-nya, itu biasanya 6 bulan. Jika lebih dari kadaluarsa 6 bulan atau dipilih yang lebih singkat ya. Karena ini tidak ada, kita jawab 1 bulan saja. Selanjutnya nomor 7, seorang dokter meresepkan meropenem injeksi untuk pasien yang menderita neutropenia febrile. Perawat minta informasi kepada apoteker terkait pelarut yang akan digunakan untuk obat tersebut dan cara penyimpanan obat yang tepat. Apa informasi yang tepat diberikan? Untuk menjawab soal ini, kita harus mencari sumber jawaban yang tepat, yaitu ini: pedoman pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan sitostatika. Untuk meropenem ini dia merupakan antibiotik golongan carbapenem. Nah, ini pelarutnya SWFI, bisa menggunakan normal salin dan dextrose 5. Untuk menggunakan SWFI 2 jam dalam suhu ruangan, 12 jam dalam lemari pendingin. Kemudian jika menggunakan NS normal salin 2 jam dalam suhu kamar dan 18 jam dalam lemari pendingin. Nah, jawaban yang cocok yaitu di SWFI ini ya, selama 2 jam. Menggunakan SWFI, water for injection maupun normal salin itu sama-sama jika disimpan dalam suhu ruang adalah 2 jam. Kata kuncinya adalah di 2 jam itu suhu ruang.
Kemudian nomor 8, seorang ibu datang ke apotek membawa resep untuk anaknya usia 9 bulan yang sedang sakit batuk pilek. Dalam resep tersebut terdapat amoxilin sirup yang direkonstitusi dengan Aquades sebagai antiinfeksi. Berapakah lama beyond use date sediaan tersebut apabila pasien menyimpannya dalam lemari pendingin ya. Untuk penyimpanan jika dalam suhu ruang itu 1 minggu ya, 7 hari. Nah, jika dalam lemari pendingin itu adalah 2 minggu. Untuk sediaan sirup kering loh ya. Jadi jika disimpan di suhu ruang 7 hari. Jika disimpan di lemari pendingin 14 hari. Di sini ibu menyimpannya di lemari pendingin. Jadi jawabannya adalah 2 minggu atau 14 hari. Selanjutnya nomor 9, waktu kadaluarsa atau expiry date sediaan larutan injeksi dexamethasone fosfat dalam single use vial yang belum dibuka adalah 2 tahun. Apoteker melakukan pengencanan pada sediaan tersebut. Berapakah BUD yang harus dituliskan oleh apoteker pada label produk tersebut jika sediaan tersimpan pada suhu 2-8? Jawabannya adalah 3 hari. 3 hari itu dapat dari mana? Dari ya ini. Waktu kadaluarsa bonus date sediaan injeksi menurut kategori risiko dan kontaminasi. Ini kita turut yang di suhu 2-8. Risiko kontaminasi tinggi adalah 3 hari. Selanjutnya nomor 10, seorang apoteker menyiapkan vaksin rotavirus tetapi tidak segera disuntikan oleh dokter. Maka vaksin ini harus disimpan sesuai dengan persyaratan penyimpanan dan harus segera disuntikan sebelum batas BUD. Tentukan persyaratan kondisi penyimpanan dan BUD yang diizinkan vaksin tersebut ya. Untuk menjawab soal ini juga membutuhkan sumber yang kredibel. Untuk vaksin rotavirus, penyimpanannya ya, jika BUD yang diizinkan ini 24 jam ya, jika pada suhu kamar. Untuk suhu kamar yang dimaksud adalah ini 20 sampai 25 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E, suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya nomor 11, seorang pasien menelepon apoteker yang ada di apotek untuk menanyakan batas kadaluarsa dari resep seleb yang ditebusnya 3 hari yang lalu. Neomycin 1%, hidrokortison asetat 1%, Misulfak legatus unguentum SUE, Signausus externum. Berapakah lama seleb tersebut dapat digunakan pasien? Untuk menjawab soal nomor 11 ini, jangan terkecoh langsung menjawab 30 hari. Ya, kalau benar sediaan semi solid ini itu benar 30 hari ya. Tapi di soal ini yang jadi kata kunci adalah yang ditebusnya 3 hari yang lalu. Nah, jadi 30 hari dikurangi 3 hari. Berarti masih bisa dipergunakan. Hasilnya adalah 27 hari. Begitu. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 12, seorang apoteker pada hari ini tanggal 3 Mei 2018 jam 9 merekonstitusi sediaan serbu injeksi ceftriaxone 1 gram dalam vial dengan dextrose 5%. Apoteker menyerahkan sediaan itu kepada perawat untuk diberikan kepada pasien. Meminta perawat menyimpan terlebih dahulu dalam lemari pendingin suhu 2-8. Apakah informasi yang tepat dituliskan pada kemasan obat tersebut? Batas maksimal penggunaan obat tersebut? Ini jawabannya mirip dengan yang dexamethasone tadi ya.
Untuk suhu 2-8, jika resiko kontaminasi tinggi adalah 3 hari. Jadi kita tinggal menambahkan 3 hari dari tanggal apoteker melakukan rekonstitusi. 3 Mei ditambah 3 hari, jadi 6 Mei 2018, jamnya juga 9, begitu. Lanjut, nomor 13, seorang apoteker mendapatkan resep racikan kapsul amoksisilin 250 mg pada bulan Mei 2018. Tanggal kadaluarsa tablet amoksisilin 500 mg yang tersedia di apotek adalah Mei 2020. Tentukan beyond use date yang harus dituliskan apoteker pada label produk tersebut. Untuk kasus ini, jika ED-nya masih panjang, itu kan enggak 25%, tapi 6 bulan. Jadi kita tinggal menambahkan Mei ditambah 6 bulan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2018, begitu. Selanjutnya nomor 14, seorang apoteker pada hari ini tanggal 8 April 2017 jam 9 merekonstruksi sediaan injeksi ceftriaxone dalam vial dengan distor 5%. Suhunya sama ini 2-8 ya. Jadi kita tinggal menambahkan 3 hari. Jawabannya adalah 11 April ya. Benar, 11 April jam 9. Kemudian selanjutnya nomor 15, seorang ibu datang ke apotek untuk membeli sirup paracetamol untuk meredakan demam pada anaknya. Obat tersebut akan digunakan pada hari ini, Januari 2018, dan akan kadaluarsa pada Desember 2019. Pada saat menyerahkan obat, apoteker juga menuliskan bulan batas akhir penggunaan BUD pada kemasan tersebut. Kapankah BUD yang tepat dituliskan pada kemasan tersebut? Ini karena bentuknya sediaan cair ya, sirup. Harusnya itu untuk oral mengandung air atau sirup itu tidak lebih dari 14 hari. Ini karena tidak ada jawabannya. Ya, kita berikan yang terdekat adalah 1 bulan. Yaitu karena Januari berarti 1 bulannya adalah Februari 2018. Selanjutnya, seorang pasien laki-laki usia 61 tahun penderita DM tipe 2 datang ke apotek membawa resep sebagai berikut: glibenclamid 5 mg, metformin 500 mg, Meselvac pulv database dosis in kapsul nomor 30, S1 dari 1 cup. Masing-masing obat tersebut memiliki expiry date selama 2 tahun. Pasien disarankan oleh apoteker untuk menyimpan obat di tempat kering dan terlindung dari cahaya matahari. Berapa lamakah beyond use date sediaan tersebut? Kalau idenya panjang seperti ini, ya, kita kembali ke teori yang awal tadi, yaitu 6 bulan. Jika ED-nya kurang dari 1 tahun atau ED pendek, itu 25% dari ED terpendek sediaan yang diracik. Selanjutnya nomor 17 ya. Nomor terakhir ini, seorang wanita datang ke apotek membawa sebuah resep yang berisi human insulin dengan bentuk sediaan penfil Catterick dengan aturan pemakaian disuntikan 3 kali sehari masing-masing 10 international unit atau IU. Apoteker memberikan informasi mengenai penyimpanan obat yang benar kepada pasien. Apakah informasi yang tepat disampaikan? Untuk insulin ini, kalau kita menjawab A, salah. Freezer. Insulin itu tidak disimpan di freezer, tapi di lemari pendingin. Biasanya itu di daun pintu kulkas atau lawang ya. Kalau disimpan pada wadah tertutup sejuk, ini sangat salah ya. Jawaban yang benar itu kata kunci pertama, yaitu simpan dalam lemari pendingin ya. Untuk maksimal penggunaannya adalah
30 hari atau 1 bulan ya. Baik, selesai perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.